single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Oke, rekomendasi gue dulu ya. Ada banyak sih, cuman tapi kita follow up ini. Pertama adalah Doctor Who. Wah, ini mah lu nerd ini. Iya, Doctor Who kan. Ini ya? Itu cinta pertama apa? Dari Inggris itu yang salah satu yang paling berharga gua bawa pulang adalah Doctor Who kan. Jadi itu menarik karena dia selalu regenerate ya. Jadi regenerasi, berubah. Dan sekarang yang menarik adalah cewek Doctor Who-nya dalam sejarah. Doctor Who-nya cewek gitu kan. Dan itu menarik karena itu sci-fi, terus ada TARDIS, tapi dia bisa ke depan, bisa ke planet lain, bisa juga ke sejarah, dia ketemu Pablo Picasso, bisa lihat peristiwa bersejarah perkawinan pertama di Pakistan gitu. Jadi India beberapa pecah terus ya gitu lah. Jadi ada pendekatan ngomongin tentang si siapa tuh yang kasus Martin Luther King, Rosa Parks ya. Rosa Parks gitu kan, ketemu Rosa Parks gitu lah, itu menarik. Jadi bisa jadi pelajaran sejarah ya. Sejarah populer ya. Walaupun di twist. Di twist dan tentu saja Doctor Who kan yang pakai apa namanya itunya. Ya. Apa namanya? Nih, laser. Bukan laser yang ukur suhu dong. Iya, 36 derajat gitu ya. Iya. Itu pokoknya Doctor Who itu adalah petualangan waktu ya. Jadi ruang dan waktu. Karena dimensi juga ya. Waktu dan dimensi. Dia bisa tuh naksir sama cewek ya. Bisa apa namanya? Impossible Girl. Jane Coleman itu dia bisa ngikutin zaman dia cewek itu lahir, terus dia bisa, dan itu sangat ngikutin dari lahir sampai iya, dia bisa balik ke zaman itu sampai akhirnya jadi kompanian. Jadi Doctor Who itu punya kompanian, punya sahabat-sahabat yang nemenin dia gitu. Dan lawannya bisa dari dari dunia lain, planet lain, bisa juga dari kalau kita sejarah ya dari orang-orang itu ya, misalnya penyihir di persekusi zaman Inggris abad 8 gitu. Situ. Oke, satu. Yang kedua adalah The Return. The Return ini yang versi yang Prancis tapi dimain kalau nggak salah. Dan ini menarik karena premisnya menarik kan. Jadi ada orang meninggal banyak, tiba-tiba orang-orang ini datang lagi gitu. Datang lagi hidup dan kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus sejak itu misteri itu terungkap. Ini bangkit dari kubur maksudnya. Bangkit dari kubur, zombie sebenarnya kan, makhluk mayat hidup kan. Tapi kembali sebagai makhluk yang bentuknya sempurna ya, bukan kembali sebenarnya, dan merasa tidak apa-apa, dia merasa dia belum mati kan. Jadi pulang terus kok kabarnya berubah kok. Itu karena itu setelah 3 sampai 6 bulan setelah dia mati gitu, jadi dia nggak ingat apa-apa. Ini sekuler nih filmnya. Kalau orang beragama tuh pulang tuh ke akhirat, return. Kalau ini kok returnnya ke dunia ini? Sekuler. Ada Swamp Thing Wrong. Oh, Swamp Thing Wrong. Itu danau Wrong kan. Oh iya, di danau. Di danau kan ada. Lagi bercanda om-om deh. Oke. Terus yang ketiga adalah Stranger Things. Nah, itu Stranger Things dia membuat untuk pertama kalinya gue binge watch ya, istilahnya di situ nonton maraton ya. Binge watching ya. Sampai 3 binge ya, 3 sampai 3 musim gitu nonton. Wah, ada. Lu straight langsung 3 season? Ya kagak, pasti dalam 4 hari gitu. Enggak, maksudnya lu binge-nya langsung season 1, 2, 3. Berarti nontonnya telat sebetulnya. Nontonnya telat, tapi nggak bisa diberhentiin. Nontonnya pas yang ketiga mau muncul. Nah, karena ketiga muncul terus gara-gara waktu gue di Inggris, kaos Stranger Things di mana-mana gitu. Apaan sih? Merasa ketinggalan ya. Oh iya nih, kayaknya the next Star Wars atau Star Trek itu kan
Star Wars, Star Trek, yang Mandalorian itu kan juga ngetop tuh waktu itu. Jadi gue nonton 1, 2, nah ketika kedua mau habis, ketiga tayang gitu ya. Udah jadi sekalian. Gitu. Oke, ya. Dan itu ya gue suka lah yang Retro itu. Retro, sci-fi, 80-an, ya kan lagu-lagunya segala macam. Ya. Gaya-gayanya lah ya. Oke, Stranger berikutnya. Things. Udah berapa tuh? Doctor Who? 3, ada 3. Ini lagi shoot. Ntar dia 77 ya. Terus. Noise. Sesutnya Mas Eki doang, nggak musik-musik. Nggak apa-apa. Kan dia beda lain. Nanti kan gitu ya. Yang keempat adalah Versailles. Versailles. Bacanya apa sih? Versailles. Oh, Louis. Dari Raja Louis ke-14 ya. Nah itu menarik karena dan dulu gue nonton sampai sisi kedua. Nontonnya di BBC waktu itu. BBC England tak bisa di sini ya? BBC England. Susah ya? Susah ya. Nah itu menarik karena gue nontonnya setiap film musim itu muncul, filmnya seriesnya muncul, setiap gue puasa, jadi nunggu buka puasa. Dan itu jadi lu ngabuburitnya nonton film. Oh iya, saya Prancis ini. Dan nontonnya sama ini dong ini ya. Sama mesra. Kalau jangan bikin diri lajang. Oh iya. Gue nontonnya itu sama yang berikutnya yaitu Law and Order SVU. Itu selalu nonton. Kalau malam mau pulang kerja di sana kalau nonton. Kamu lu piye kok hiburan nonton film yang gelap-gelap gitu? Wah itu menarik karena tiba-tiba SVU itu menarik karena menghancurkan semua teori-teori script writing atau itu ya. Dan maksudnya gini, dia ngomong dari A ke B tiba-tiba tak di tengah-tengah. Misalnya gini, dia ngomong apa terus udah hampir kelar, tiba-tiba si ceweknya naik mobilnya ketabrakan. Setengah terakhir adalah tentang dia yang tabrakan gitu loh. Bisa berubah nggak selesai gitu tuh. Nah, versi saya menarik karena bulan puasa itu. Karena si film Louis itu bener-bener pengen sedetail mungkin, jadi termasuk kisah-kisah seks bebas terutama sesama cowok. Ini ngabuburit lagi nonton gitu terus cowok sama cowok ciuman bibir terus telanjang. Tapi filmnya bagus, filmnya ya film sinetron gitu ya. Maksudnya ya ada dilebih-lebihin gitu-gitu. Tapi kan Gus suka gitu. Unsur dramanya kuat. Terus siapa mengkhianati siapa gitu. Ya kan? Itu mah ini dong. Itu sama kayak Empire ya? Kayak Beverly Hills. Itu juga suka. Iya. Sini yang ini. Tapi itu latarnya sejarah. Sejarah tentang Louis the 14th. Ya, harus begini kalau enggak 14. Oh iya. Yang ke-14. Keren juga kali ya bikin seri sinetron tapi latarnya sejarah gitu. Cuman dengan pendekatan begitu. Udah banyak. Pipis itu ya. Iya, mari. Maaf ya di sini. Udah ada sinetron kan seri Majapahit, seri apa gitu. Tapi kan Indosiar sinetronis gitu kan. Oh iya betul. Ada lagi yang sekarang gue suka dan agak-agak mix antara film fiksi dan dokumenter gayanya ya, yaitu apa sih Ottoman The Rise of Empire. Oh, ini rekomendasi selanjutnya ya. Setelah berapa itu? Saya udah tadi kalau dihitung sama ini udah 6 sama Law and Order. Ya. Jadi tadi apa? Ottoman Empire ya, Ottoman The Rise of an Empire, The Rise of Empire. Itu menarik karena ya itu tadi mirip-mirip dengan Doctor Who, belajar sejarah tapi belajar sejarah beneran dan di reenactment dihidupkan kembali. Ya, dan banyak sejarawan yang diwawancara, nggak cuma dari yang Muslim, tapi juga yang dari Oxford, kalau nggak salah dari Oxford, dari Harvard gitu ya. Gue lupa ini, tapi itu menarik. Ada di Netflix ya. Ada ya, jadi mudah di. Satu lagi gue bingung. Apa ya? Ada Messiah, ada Sherlock. Wah, Messiah dulu deh. Ada satu aja deh, ntar gantian ya. Kalau Sherlock kayaknya udah mainstream ya semua orang. Udah jadi mainstream Sherlock. Oke. Messiah menarik karena ya Madani, kita dua-duanya agak-agak Madani karena ini karena kita dapat Madani sih ya. Ini kubu siapa? Selalu kalau ngomong Messiah, apakah ini kubu beneran dia Messiah atau kubu dia penipu? Saya termasuk yang setuju pro dengan bahwa dia itu antichrist, dia itu dajjal gitu. Tapi ketika di ending jadi berubah pikiran, jangan bener ya. Jangan bener. Karena dia ada lintas kayak Rumi kan, dia lintas agama dan lintas
dia kan ya tidak ada organized religionnya nggak kelihatan nih kan. Justru dia menolak ya, mengkritik organized religion. Iya, religion. Oh, tapi dengan mujizat. Nah itu. Mesaya ya, oke. Mesaya. Ini anak musola nggak bener ini. Musola. Tapi justru bener malah, justru bener. Iya kan. Kan anak musola zaman kita gerakannya gerakan kultural. Oh iya. Gue minjem contekannya. Oh ini contekan, silakan. Apa kalau lo ada 7? Gue cepet aja ya. Jadi yang gue tonton belakangan dan menghibur. Jadi sebenarnya gini ya, persoalannya kalau series gue tuh lagi seneng banget yang crime story. Terus crime storiesnya banyak yang pertamanya gue tergila-gila sama BBC Crime Stories. Ya oke lah, Sherlock salah satu, tapi itu yang sangat sangat menghibur, sangat apa gitu. Ternyata yang banyak tuh yang gelap-gelap gitu, kayak Luther, Marcella, apa gitu segala macem. Ada Guardian gitu. Tapi yang gue rekomen sekarang ini akhirnya dari BBC itu gue ke Skandinavian, Noir, sampai termasuk dari Polandia, dari Rusia juga ada. Tapi yang gue pilihkan di sini yang kalau bisa agak mewakili dan tidak semuanya crime story deh. Ya bisa diakses OTT ya. Iya, dan kebanyakan ini gue dari Netflix aja deh. Oke. Untuk sekarang. Oke ya, jadi gue recommend Dirk Gently ini kalau lu suka Doctor Who, gue rasa lu bakal suka sama Dirk Gently. Dia lahir dari novelnya Douglas Adams yang Hitchhiker's Guide. Iya. Wih, mantap. Ini novel sesudahnya. Lu kebayang kan? Yang sama? Novelisnya yang sama. Dan lu kebayang dong kalau gaya-gayanya Douglas Adams itu kan maksimalis dia, semua ada, ya kan? Tapi lucu, kocak gitu. Nah itu si Dirk Gently itu ceritanya itu di season pertama topiknya adalah melipat waktu ya, masalah perjalanan waktu gitu kan. Lucu kan dia, kamu tuh detektif apa sih? Saya detektif holistik. Maksudnya apa detektif holistik? Saya pokoknya nyebur aja sama kejadian, terus saya tinggal ngikutin. Kamu pernah memecahkan masalah nggak? Iya, sort of katanya. Iya pernah sih, tapi pokoknya saya ngikutin takdir. Jadi ini konsepnya takdir gitu. Nah persoalan pertama di season pertama adalah masalah perjalanan waktu. Kalau di season kedua adalah masalah dunia fantasi bocor ke dunia kenyataan. Lewat perantaraan sebuah gambar di dinding lukisan anak-anak. Oh mirip-mirip itu. Nah, pasti mirip sesuatu itu namanya karakter cult. Karakter cult. Tiger Things juga begitu kan yang lewat ya? Iya. Dunia lain. Nah, ini juga rada-rada cater ke pasar itu kali ya. Upside down world gitu kan. Iya, rada ke pasar. Tapi kalau gue punya ini karena punya ketertarikan terutama karena humornya tuh British humor gitu. Oke, satu lagi Korea, Signal. Signal itu menggabungkan dua waktu juga. Yang satu detektif di tahun 70-an ya, 70-an memecahkan masalah pembunuh serial yang di zaman yang sekarangnya juga belum selesai kasusnya. Tapi mereka terkoneksi oleh satu alat komunikasi ini, handy-talkie. Handy-talkie. Jadi mereka bicara dua waktu gitu. Jadi yang tahun 2000 yang sekarang nih yang di zaman kita ada detektif yang bisa berhubungan dengan saling bantu gitu lewat handy-talkie ke detektif di tahun 70 ke 80 ya. Jadi silahkan Mbak. Jadi Signal ya. Cuma masalahnya kalau crime story-nya proper, dramatisasinya oke, premisnya menarik. Terus bagaimana itu pengaruhnya kalau diselesaikan di zaman dulu, pengaruhnya ke zaman kini gimana kan berubah kan, bisa jadi ada konsekuensi yang tidak terkira gitu kan. Tapi pada yang sama problemnya untuk binge watching adalah kalau Korea tuh banyak banget 21 episode deh. Sekali satu musim. Jadi lumayan juga tuh. Yang lanjut adalah The Sinner. Ada 3 season yang gue rekomendasi terutama adalah nonton dari yang pertama dulu diurut, yaitu Korra. Ini membongkar naratif cerita detektif karena dimulai dengan pembunuhnya udah ketahuan, dia membunuh di tempat terbuka yang menjadi persoalan kenapa.
Dan satu season Why itu done it? satu season membongkar kenapa, dan itu sangat intens dan sangat berhubungan dengan persoalan yang gue juga tertarik, yaitu masalah religious upbringing. Dan apa kaitannya dengan pembunuhan sadis yang terjadi di tengah siang hari bolong, di tengah keramaian yang orang nggak tahu kenapa bisa terjadi. Lalu ada kalau kejahatan lagi ada Trap, ada The Meyer. The Meyer itu dari Polandia, Trap itu dari Islandia. Nah, Kok yang Skandinavia. Iya, bedanya banyak. Jadi khasnya apa sih bedanya sama yang lain? Dia bisa jadi kejahatannya lebih gelap loh. Kreatif, ininya bentuk kejahatannya, pembunuhannya itu seringkali lebih mengejutkan daripada model di Amerika. Walaupun Amerika juga lama-lama ya sekarang juga makin gelap juga gitu. Tapi ada satu yang gue sangat tertarik, itu adalah kerasa sekali kalau polisi Eropa itu nggak semudah Amerika mengeluarkan pistol. Jadi persoalannya kan kayak misalnya gue ada nonton satu lagi dari Skandinavia itu Valhalla Murder. Itu salah satu klimaksnya adalah dia kan nggak boleh pakai pistol ya. Jadi ketika adegan klimaks terjadi nggak kayak kalau Amerika kan gampang aja dikit-dikit keluarin pistol, uber-uberan, mobil tabrak-tabrakan. Kalau ini kan prosedural, karakter, ngobrol gitu kan. Bagaimana pembunuh itu ketahuan dengan cara yang menegangkan, tapi lewat penyelidikan dan kerja otak gitu. Jadi bukan sekedar action pukul-pukulan atau enggak gitu. Itu pace-nya lebih lambat atau gimana sih? Nah, menariknya walaupun ya ada yang lambat memang, tapi lambatnya itu juga menarik karena kemudian perkembangan ngomong crime story atau ada ledak. Pace-nya cepat. Cepat. Ya. Enggak, maksudnya intensitasnya yang menggantikan kecepatan itu. Jadi intensitasnya oke banget. Dan juga perkembangan karakternya oke banget. Nah, jadi Trap itu Skandinavia, ada ditemukan mayat termutilasi di laut di sebuah kota pelabuhan kecil di Skandinavia menjelang terjadinya blizzard, badai salju. Jadi begitu ditemukan terjadi blizzard, akhirnya selama satu season polisi yang cuma 3 orang di kota kecil itu terjebak bersama seorang pembunuh di sebuah kota. Tapi pembunuhnya siapa nggak tahu. Jadi begitu blizzard kan terkurung, terjebak, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Jadi satu season, satu kasus pembunuhan, tapi kemudian merembet kemana-mana di satu kota kecil dalam keadaan terjebak, nggak bisa kemana-mana gitu. Itu Trap. The Meyer itu kisah di masa pembunuhan di masa kekuasaan komunis masih berkuasa di Polandia. Jadi itu Polandia sebelum reformasi. Nah, bagaimana harus menghadapi kemungkinan korupsi itu menyebabkan penyimpangan per kasus penyelidikannya gitu. Jadi itu asik sih, dia creating sejarah yang dekat gitu. Yang terakhir adalah artikel 15, nggak terakhir. Satu lagi yang crime story artikel 15, artikel 15. Itu film India. Nah, itu kerennya karena bagian penting dari persoalan pembunuhannya itu adalah masalah kasta. Film ini sangat kritikal terhadap persoalan kasta dengan tokoh detektif dari kasta tinggi yang harus menghadapi kasus dan dunia di kasta rendah. Nah, sebenarnya film ini propaganda banget, sinetron banget, tapi somehow asik gitu dan lolos Netflix juga kan. Jadi ini sebuah film yang enak diikutin, tapi yang bikin gue seneng itu karena dia bisa bicara masalah sosial juga, tapi nggak dengan, maksudnya gimana ya, khotbah juga, tapi asik juga gitu loh. Sebagai kasus pembunuhan, misterinya jadi, tegangnya jadi, karakternya juga mengalami ancaman-ancaman yang asik juga sebagai film gitu loh. Tapi bukan estetika Bollywood ya, yang tari dan lagu yang ada. Iya. Padahal malah lucu kali ya kalau ada tiap kali memuncahkan kasus tahu-tahu ada tari gitu kan, segala macam. Amin gitu kan. Nah, setelah yang gelap-gelap gitu, biasanya gue menenangkan diri atau kalem-kalem nonton Midnight Dinner. Jadi ada yang Midnight Dinner Tokyo. Katanya sekarang saking populernya Midnight Dinner ada dibikin berbagai kota. Ada Hong Kong, ada Seoul, ada apa katanya gitu. Tapi yang ada sekarang ada Midnight Dinner sama ada Midnight Dinner Tokyo Stories, dua-duanya Tokyo sebetulnya. Nah, dari mulai
bagian awal, musik, intro, bagaimana kamera melintasi jalanan besar dengan segala neon-neon di Ginza, masuk ke gang, menyiapkan restoran kecil itu, sampai ke orang-orangnya, ceritanya semuanya tuh pace-nya kalem, tenang, relax gitu. Dan itu jadi hiburan tersendiri setelah nonton yang gelap-gelap itu. Dan setiap kali nonton gue jadi lapar. Karena ada sajian makanan yang kadang-kadang sih kalau gue lihat gitu makanannya mah sebetulnya makanan ecek kan, gue juga jadi kangen juga gitu kan. Pernah lama di Tokyo itu memang di warung-warung gitu suka juga ngalamin, dan wah ini sih memang makanan warungan gitu. Kalau ibarat kata di kita tuh warung Indomie atau warteg gitu kan. Jangan-jangan kalau ada midnight dinner edisi Indonesia, Warteg Warmo, besok Warteg 21. yoi. Jadi bentar. Pertanyaan gue adalah gimana strategi lo nonton film A dulu satu episode terus capean terus nonton yang ini atau satu abis itu atau gimana sih lo biasanya itu kalau lagi time management juga terus juga biasanya ngerusak time management, nggak ada manajemen. ini time mismanagement ini. Begitu tertarik satu terus abis kan semua langsung. Kalau gue biasanya kalau lagi nggak banyak kerjaan, gue nonton dihabisin semua, seringnya gitu dihabisin semua sampai satu intens gitu, istirahat bentar nonton lagi semua gitu ya. Tapi kadang-kadang gue juga menggunakan pendekatan serempak. Jadi gue tonton 3 seri sekaligus, bosan sini, loncat ke sini, loncat sini, lompat lagi ke awal gitu ya, sambil diselingin kerjaan, balik lagi, lompat lagi. Gitu, jadi 2 cara itu latihan otak juga ya. Iya, akibatnya gue jadi ini sih emang agak campur tuh otak. Jadi kadang-kadang crossover. Iya, crossover gitu. Itu tokoh di mana ya? Jadi kayak ibu gue kalau nonton ini sinetron, ketuker tokohnya. Jadi gue tadi juga gitu, gue ketuker ya apaan gitu ya. Tapi kalau lagi waktunya sedikit, gue lompat, selingin kerjaan, nonton lagi, lompat, terus gini. Tapi kalau lagi akhir pekan atau lagi nggak ada orang atau kalau lagi kesambet. Nah biasanya masalahnya ada film-film keren-keren kita kesambet kan, nonton satu mau lompat nggak taunya sampai habis, terus nggak tidur. Besoknya ini mismanagement. Menghancurkan semua jadwal. Ya, sama kayak novel yang bagus, sama kayak non fiction yang bagus, begitu kepincut langsung jepret semua deh gitu. Jadi itu rekomendasi kita sementara ini ya. Kalau kalian punya rekomendasi lainnya, series silakan. Oh iya. Tulis di CD. Ya. Direkomendasikan juga silakan bisa. Apa namanya? Terus kenapa suka atau kenapa merekomendasikan itu? Oke. Demikian dari kita ya. Kultum, sampai ketemu di Kultum berikutnya. Ini Kultum edisi gugup karena baru keluar pertama kali keluar. Edisi fisik. Edisi fisik. Tinggi. Ibarat kata itu dong. Apa namanya? Rilis fisik dong. Oh iya. Musik kan? Oh iya. Kita tapping fisik nih. Bukan edisi digital ya. Bukan edisi tayangnya digital. Bukan edisi medsos. Walaupun nanti tayangnya di medsos, tapi bukan tappingnya analog. Bukan IG live atau bukan Zoom live. Iya. Sesuatu yang langka lah ya. Kenalkan bintang tamu kami. Kameramen pertama kami adalah Direktur Festival Madani Sugar. Coba ada rekomendasi series? Terakhir nonton ekstrakurikuler di Netflix. Film Korea. Ekstrakurikuler. Iya, sebenarnya serial Korea. Jadi dia remaja sih, kisah remaja yang ternyata dia terlibat bisnis prostitusi. Tapi dia masih sangat muda sekali gitu. Waduh. Gitu. Dan ini menghantarkan dia ketemu dengan mafia-mafia yang sesungguhnya. Gitu. Tapi banyak ya serinya? Enggak sih, cuma Episode-nya? 3 season dan itu cepet-cepet kok. Korea ya apa tadi? Korea ekstrakurikuler. Wah. Ini ngomong teknologi karena emang namanya anak sekarang gitu ya, dia jago dengan teknologi, dia menciptakan aplikasi untuk berjualan tadi. Jasa seksual gitu. Mucikari online gitu lah istilahnya. Cuman nggak ada yang tahu nih. Dia ini spoiler banget ya. Udah jangan spoiler kalau gitu. Silakan nonton. Kamu ini kok rekomendasinya yang rawan gitu. Yes. Gak apa-apa. Kita kan ini
berbagai belahan dunia ada ininya, ada cerita Iya. masing-masing. Iya dong. Ya. Kita belum bisa rekomendasi yang Timur Tengah nih karena belum nonton ya. Ya lumayan Mesaya dikit. Saya lumayan. Saya. Oke. Terima kasih Oke. bintang tamu kami. Terima kasih. Kameramen. Terima kasih kamera person. Nanti kapan-kapan ikut nimbrung buat Kapan-kapan ya. rekomendasi juga. Sampai ketemu lagi. Kultur. Kultur.